Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai fenomena cancel culture yang sulit diterapkan di Indonesia, analisis sentimen dan opini publik pada kasus Jule di media sosial. Sebelum kami mempresentasikan hasil penelitian kami, di sini ada anggota kelompok kami, yaitu ada Rizky Maulana Akbar, Melinda Natalia, Salwa Putri Prihartono, dan Anissa Diaulia. Jadi, untuk pendahuluannya, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan memperoleh informasi. Media sosial kini menjadi ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, diskusi, dan membentuk opini publik secara cepat. Salah satu fenomena yang muncul dari perkembangan tersebut adalah cancel culture, yaitu bentuk sanksi sosial yang dilakukan melalui media sosial. Kemudian ada latar belakang, yaitu kasus Julia Prastini atau Jule menjadi salah satu fenomena yang menarik perhatian publik di media sosial karena kontroversi yang melibatkan dirinya yang memunculkan berbagai respons, yaitu mulai dari kritik, kecaman, hingga dukungan. Namun meskipun pendapatnya banyak kecaman, Jule tetap dapat kembali beraktivitas di media sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa cancel culture di Indonesia cenderung sulit diterapkan secara konsisten. Kemudian untuk rumusan masalahnya di sini ada 3, yaitu bagaimana distribusi sentimen publik terhadap kasus Jule di media sosial. Yang kedua, bagaimana hasil analisis sentimen tersebut menunjukkan fenomena cancel culture yang sulit diterapkan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, bagaimana teori spiral of silence menjelaskan dinamika opini publik dalam kasus Jule di media sosial. Terus yang berikutnya ada tujuan. Jadi tujuan juga ada 3, yaitu untuk mengetahui distribusi sentimen publik terhadap kasus Jule di media sosial berdasarkan kategori sentimen positif, negatif, dan netral. Yang kedua, untuk menganalisis bagaimana hasil analisis sentimen menunjukkan bahwa fenomena cancel culture sulit diterapkan secara konsisten di Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu untuk menjelaskan dinamika opini publik dalam kasus Jule di media sosial melalui perspektif teori spiral of silence. Kemudian untuk tinjauan pustaka akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Melinda. Pada Melinda, dipersilakan. Baik, untuk tujuan pustaka yang pertama ada media sosial dan opini publik. Di sini individu itu nggak lagi ditempatkan semata sebagai konsumen informasi yang pasif, melainkan juga sebagai produsen pesan yang aktif dan dapat menciptakan, mengolah, serta mendistribusikan informasi kepada halayak luas secara mandiri. Transformasi ini turut mengubah karakter arus komunikasi yang sebelumnya bersifat satu arah menjadi lebih dinamis dan real time. Lalu ada konsep cancel culture yang dimana praktiknya itu tidak hanya menjadi bentuk ekspresi ketidaksetujuan, tetapi juga berkembang menjadi mekanisme sosial yang dapat mempengaruhi reputasi, citra, bahkan posisi sosial seseorang di ruang publik digital. Next slide. Lalu ada teori spiral of silence. Teori ini menjelaskan bahwa individu itu cenderung mengikuti opini yang dianggap dominan dan enggan menyampaikan pandangan berbeda karena takut dikucilkan. Di media sosial, persepsi mayoritas itu sering dibentuk oleh komentar, likes, tren yang mempengaruhi keberanian pengguna untuk menyarankan pendapat. Dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya ada echo chamber dalam media sosial. Nah, echo chamber adalah kondisi ketika individu lebih sering terpapar informasi yang sejalan dengan pandangannya. Fenomena ini diperkuat oleh algoritma media sosial sehingga membentuk kelompok dengan pandangan serupa dan menyebabkan opini publik semakin terfragmentasi. Next slide. Lalu ada hubungan cancel culture dan spiral of silence. Jadi cancel culture dapat memperkuat mekanisme spiral of silence dengan menciptakan tekanan sosial yang membuat individu dengan pandangan berbeda memilih diam. Akibatnya, opini yang dominan tampak sebagai suara mayoritas meskipun belum tentu mewakili seluruh masyarakat. Lalu ada penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa teori spiral of silence masih relevan di media digital, di era digital, dengan individu cenderung mengikuti opini mayoritas. Namun, kajian yang menghubungkan spiral of silence, echo chamber, dan cancel culture itu dalam konteks Indonesia masih terbatas. Next slide. Akan dijelaskan oleh Oke, kita masuk ke metodenya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis sentimen yang tujuannya untuk mengukur dan mendeskripsikan opini publik terhadap kasus Jule yang secara numerik. Nah, objek penelitian kami adalah cerita pengguna media sosial X yang membahas kasus Jule dengan periode pengambilan data dari tanggal 26 Oktober hingga 2 November 2025. Yaitu rentang waktu di mana isu-isu ini lagi naik banget. Untuk teknik pengumpulan data, kami lakukan scraping menggunakan aplikasi Zoomer dengan kata kunci Jule, terus data hasil
wrapping yang awalnya format NDJSON, kami konversi ke format CSV. Lalu dilakukan proses data cleaning untuk menghilangkan duplikasi, tautan, dan konten yang tidak relevan. Dari proses ini kami memperoleh 78 jutaan bersih yang siap dianalisis. Selanjutnya, data tersebut kita analisis menggunakan Orange Data Mining dengan pendekatan Natural Language Processing. Tahapannya meliputi import data, terus ada distribusi sentimen, terus hasilnya kami klasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu sentimen negatif, netral, dan juga positif. Boleh next slide. Baik, di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis tren high publik, yang dimana kita menggunakan tools Google Trends. Dan Oktober sampai November 2025 adalah peak hype-nya, yang artinya lonjakan tajam volume pencarian di Indonesia dipicu oleh penyebaran bukti kedekatan Jule dengan pihak ketiga dan isu gugatan cerai dengan suaminya. Lalu awal 2026 itu ada kolaborasi konten, yang dimana Jule kembali aktif di media sosial dan diundang dan berkolaborasi oleh para influencer. Next slide. Lalu ada analisis trend high public, yang dimana karakteristik netizen itu adalah short attention. Masyarakat itu mengonsumsi isu viral secara impulsif, namun sangat cepat kehilangan minat dan beralih ke tren baru. Lalu dampak sosiologisnya, pola perilaku yang cepat melupakan ini menjadi alasan utama mengapa sanksi sosial atau cancel culture selalu gagal dan sulit bertahan lama di Indonesia. Next slide, dilanjut oleh teman saya. Lalu ada fenomena cancel culture yang sulit diterapkan di Indonesia. Hasil analisis sentimen menunjukkan bahwa sentimen negatif terhadap kasus Jule memiliki skor yang paling tinggi, yaitu minus 9,09. Dibandingkan sentimen netralnya ada 6,66 dan positifnya ada 4,54. Meski menunjukkan tingginya kecaman publik, kondisi ini tidak sepenuhnya menghasilkan keberhasilan cancel culture karena Jule tetap mempertahankan sebagian kerjasama dengan brand dan kembali aktif di media sosial. Temuan ini mengindikasikan bahwa cancel culture di Indonesia cenderung bersifat sementara dan sulit bertahan dalam jangka panjang, dan bisa dilihat juga di tabelnya masing-masing dari cuitan sentimennya. Next slide. Selanjutnya kita masuk ke fenomena cancel culture yang sulit diterapkan di Indonesia. Hasil analisis sentimen menunjukkan bahwa meskipun sentimen negatif mendominasi percakapan publik terkait kasus Jule, fenomena cancel culture tidak langsung secara permanen. Keberadaan sentimen positif dan netral menunjukkan bahwa opini publik Indonesia itu cenderung terfragmentasi dan tidak sepenuhnya mendukung pengucilan terhadap seseorang. Selain itu, perhatian masyarakat digital yang cepat beralih ke isu lain menyebabkan tekanan sosial yang muncul hanya bersifat sementara, sehingga cancel culture sulit diterapkan secara konsisten dalam jangka panjang. Boleh next slide. Baik, ini adalah sisi terakhir, yaitu penutup. Jadi kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa sentimen publik terhadap kasus Jule didominasi sentimen negatif, tetapi opini publik tetap terfragmentasi karena adanya sentimen positif dan netral. Temuan juga menunjukkan bahwa cancel culture di Indonesia cenderung tidak bertahan lama. Sementara teori spiral of silence menjelaskan bahwa persepsi opini dominan mempengaruhi keberanian individu dalam menyampaikan pendapat. Lalu untuk sarannya, pengguna media sosial perlu lebih berhati-hati lagi menilai informasi dan meningkatkan literasi untuk memahami dampak penghakiman ruang digital. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan data yang lebih besar agar mencakup berbagai platform media dan hasil yang diperoleh jadi lebih komprehensif. Mungkin sekian saja pemaparan penelitian dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.